يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sesungguhnya segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah lah kita memuji, memohon pertolongan dan memohon ampunan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Siapa yang Allah berikan hidayah, tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan, tidak ada yang dapat memberi hidayah baginya. Wa asyhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kita bersaksi tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Allah adalah Rabb kita, zat yang maha esa, tiada sekutu baginya. Dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah wafat kecuali dalam keadaan Islam. Amma ba'du. Ayo ikhwah, Allahumma sayyiban nafi'an. Semoga hujan yang turun ini mendatangkan kemanfaatan dan keberkahan untuk kita semua. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Fawaidul Fawaid, dan kita masih berada dalam subbab karahiyatul abdi wa mahabbatihi, sesuatu yang disenangi dan tidak disenangi oleh seorang hamba. Pada pertemuan sebelumnya kita berada di bagian pembahasan bagaimana gambaran sesuatu yang tidak disenangi itu memiliki kemaslahatan di belakangnya, yaitu dari perbuatan seorang ayah. Kita ulang sedikit. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, wa kadzalika al-abbu syafiq ala waladihi al-'alimu bi maslahatihi. Begitu pula dengan ayah yang begitu menyayangi putranya, menyayangi anaknya dan tahu tentang kemaslahatan bagi anaknya. Idza ra'a maslahatahu fi ikhrajid damil fasid anhu qada'a jildahu wa qata'a uruqahu wa adaqahu al-alam asy-syadid wa in ra'a shifaahu fi qat'i 'adwin min a'dha'ihi abanahu anhu kullu dhalika rahmatan bihi wa syafqatan 'alaihi. Jadi di saat kita melihat seorang ayah yang begitu menyayangi anaknya, bisa saja melukai anaknya untuk mengeluarkan darah kotor yang ada pada tubuhnya, dan melukai anak tersebut demi mengeluarkan darah kotor yang ada pada tubuhnya itu tidak dilakukan kecuali karena kasih sayang yang dilakukan oleh ayah itu. Atau ketika seorang ayah melakukan pembekaman terhadap anaknya dibekam, itu digores pada tubuhnya sesuatu agar mengeluarkan darah yang tidak baik berada di dalam tubuh. Jadi di perbuatan awalnya seakan-akan ada perbuatan yang memudaratkan si anak, tapi sebetulnya perbuatan itu tidaklah lahir kecuali dari kasih sayang untuk mendapatkan kemaslahatan yang lebih besar. Begitu pula ketika ada anggota keluarganya yang harus diamputasi, karena jika tidak akan menjalar ke anggota tubuh yang lain. Dikorbankan sebagian kecil dari anggota tubuhnya untuk menyelamatkan anggota tubuh yang jauh lebih besar, dan itu tidak dilakukan kecuali karena adanya kasih sayang. Nah, banyak yang mengira perbuatan itu adalah perbuatan yang kecil, padahal kalau dibiarkan itu lebih kecil lagi karena dapat menjalar dan merusak seluruh anggota tubuhnya. Sehingga ini adalah sebuah gambaran ketika kita mendapatkan sedikit dari kemudaratan, itu bukan berarti setelahnya pasti dipenuhi kemudaratan.
bisa jadi justru ada kebaikan yang banyak yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan. Wa in ra'a maslahatahu fi an yumsika anhu al-'aqa lam yu'tihi wa lam yuwassi' 'alayhi li'ilmihi anna dhalika akbarul asbabi ila fasadi wa halakihi. Begitu juga kadangkala ayah itu menahan sesuatu yang dia bisa saja memberikan kepada anaknya, akan tetapi dia ketahui bahwa pemberian ini dapat merusak anak-anak tersebut, sehingga dia tahan. Dan menahan sesuatu dari anak ini bukan berarti tidak menginginkan kebaikan atasnya, justru dia ingin anaknya menjadi lebih baik di masa yang akan datang, karena dia berpikir jika diberikan dan kondisi anak tersebut belum siap, apa yang diberikan berupa kenikmatan itu justru dapat memudaratkannya. Dan berapa banyak di zaman sekarang ya ikhwah, orang tua yang menganggap bahwa memberi segalanya itu adalah bentuk kasih sayang, padahal memberi segalanya itu adalah bentuk dari ketidakpedulian terhadap anak, yang mana anak itu akhirnya tidak mengerti arti sebuah perjuangan. Anak itu tidak menghargai pemberian. Anak akhirnya menggunakan apa yang ada di depannya yang dia belum sanggup untuk mengontrol dirinya pada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menahan sesuatu untuk memberi kepada anak itu bisa jadi menunjukkan kasih sayang yang sangat besar dari orang tua kepada anak. Wa kadzalika yamna'uhu katsiran min syahwatihi himyatan lahu wa maslahatan la bukran alaihi. Itu juga enggak semua yang diinginkan itu diberikan sebagai bentuk penjagaan kepada anaknya. Ini bayangkan, ini adalah ayah kepada anak, walillahil matsalul a'la. Bagaimana dari Ar-Rabb Allah Al-Khaliq kepada makhluknya. Jadi kita jangan bersuudzon ketika mendapatkan sesuatu yang kita anggap ini adalah sebuah hal yang tidak baik, padahal di belakangnya banyak terdapat hikmah yang kita harus dapat berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin ada yang mengatakan, kenapa saya tidak mendapatkan jabatan seperti si fulan? Saya ini cerdas, saya ini pintar, saya ini berpengalaman. Kenapa si fulan yang malah mendapatkan jabatan, saya tidak? Di belakang itu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segalanya. Mungkin ketika kita mendapatkan jabatan yang lebih besar, kita akan lupa diri, kemudian terjerumus dalam perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga yang bertanya, saya ini dulu di sekolah cerdas, pintar, kenapa kok yang tidak mendapatkan ranking justru sekarang lebih sukses, hartanya lebih banyak? Kenapa harta saya segini-segini saja? Kenapa tidak banyak? Allah Maha tahu, bisa jadi harta yang banyak itu dapat menjerumuskan kita dalam segala bentuk kemungkaran. Jadi kekurangan itu adalah sebuah kenikmatan. Kekurangan adalah kenikmatan jika kita memandangnya dengan pandangan penuh prasangka baik, penuh kehusnudzanan kepada Allah Subhanahu wa taala. فأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأعلم العالمين الذي هو أرحم بعباده منهم بأنفسهم ومن آبائهم وأمهاتهم إذا أنزل بهم ما يكرهون كان خيرا لهم من أن لا ينزله بهم نظرا منه لهم وإحسانا إليهم ولطفا بهم. Maka Allah Subhanahu wa taala zat yang maha bijaksana, zat yang maha menyayangi, zat yang maha mengetahui segalanya, yang mana Allah lebih menyayangi hambanya dibandingkan mereka menyayangi diri mereka sendiri, dan dibandingkan kasih sayang ibu dan ayah kepada anaknya, Allah lebih menyayangi hamba-hambanya. Maka jika Allah Subhanahu wa taala menurunkan sesuatu yang tidak disenangi oleh hamba tersebut, sesuatu yang dalam sudut pandangnya itu kurang baik, maka ketahuilah hal itu adalah hal yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan perkara yang tidak disenangi oleh hamba tersebut. Dan ini adalah bentuk dari perbuatan baik dan kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Walau mukkinu minal ikhtiyari li anfusihim la ajazu 'anil qiyami bi masalihihim 'ilman wa iradatan wa 'amalan. Andaikan manusia itu diberikan kelapangan, diberikan kemudahan untuk memilih secara langsung bagi diri mereka sendiri, mana yang terbaik untuk mereka, apa yang harus dilakukan oleh mereka, maka mereka akan tidak mampu untuk
mendapatkan apa yang menjadi maslahat bagi mereka secara keilmuan, keinginan, dan juga amalan. Jadi andaikan urusan kita itu diserahkan kepada kita untuk mengatur, kita akan kerepotan. Nggak akan mampu kita. Tidak akan mampu. Kenapa? Sulit ya ikhwah. Mengatur segalanya itu sangat sulit. Untuk diri kita saja kita tidak akan mampu, apalagi mengatur seluruh manusia. Kita suruh buat jadwal kita semua nih di masjid ini aja. Coba buatkan jadwal, akan susah. Simpel lah, buatkan jadwal yang hadir di kajian ini selama 1,5 jam, jadwal ke toilet. Kita akan kebingungan. Ini per berapa ya? Ada berapa orang? Nanti akan ada kepadatan tuh. Sulitan. Allah yang mengatur, subhanallah. Ada yang kebeletnya jam 7, ada yang kebeletnya 7:30, ada yang kebeletnya jam 8. Kebayang nggak? Kalau misalkan kebelet dalam satu waktu, saya ngomong kosong depan saya ini langsung. Subhanallah. Saya kalau lihat orang ketika kumpul banyak, misalkan haji, bisa 2 juta, subhanallah. Coba kalau ditakdirkan ingin buang air kecil bersamaan 2 juta orang itu gimana? Chaos ya. Tapi Masya Allah teratur semuanya. Dari hal yang kecil saja kita dapat melihat bahwa pengaturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat istimewa sekali. Nah, kalau diserahkan kepada kita nggak akan mampu, tidak akan pernah mampu. Lakinnahu subhanahu tawalla tadbira umurihim bimujabi ilmihi wa hikmatihi wa rahmatihi ahabbu am karahu. Tapi Allah lah yang mengambil alih segalanya. Allah yang mengatur segalanya berdasarkan ilmu Allah, kebijaksanaan Allah, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik mereka menyukai ataupun mereka tidak menyukai. Nggak ada anak kecil yang senang disuntik. Tapi kalau dia sakit, maslahat bagi dia itu apa? Untuk dapat obat. Cara satu-satunya misalkan tinggal disuntik saja. Anak kecil akan menganggap ini dokternya jahat, orang tua saya jahat, kok saya dipegangin, dimasukkan jarum ke tubuh saya. Padahal itu bentuk kasih sayang kepada anak tersebut. Bentuk kasih sayang kepada anak tersebut. Mungkin kalau diserahkan kepada si anak, si akan memilih nggak, udah mendingan nggak semua. Akhirnya dia bisa dalam kondisi yang kritis kalau diserahkan kepada pilihan dia. Gambarannya seperti itu. Kalau urusan diserahkan kepada kita, kemudian kita yang menentukan mana yang saya mau, mana yang saya tidak, kacau hidup kita. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala atur. Nah, kadang-kala ada hal yang kita sukai, kadang-kala ada hal yang tidak kita sukai. Fa'arafa dzalika al-muqinuna bi asma'ihi wa sifatihi falam yattahimuhu fi syai'in min ahkamihi. Wa khafa dzalika 'ala al-juhali bihi wa bi asma'ihi wa sifatihi fanaza'uhu tadbirahu wa qadahu fi hikmatihi wa lam yanqadu li hukmihi. Nah, orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami asma dan sifat Allah, di kaum muslimin yang dia memahami asma dan sifat Allah, kemahabesaran Allah, kemahasempurnaan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Qadir, Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Khaliq, Allah Ar-Raziq, Allah Asy-Syafi, segala asma dan sifat dia pahami, sehingga dia tahu akan kebijaksanaan Allah, kasih sayang Allah, rahmat Allah. Dia nggak akan memiliki sedikit pun keraguan di dalam dirinya, dan tidak akan pernah memberikan kesuudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan. Berbeda dengan orang-orang yang jahil terhadap asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak menyukai apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka mencela apa yang menjadi kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka enggan untuk tunduk dan patuh terhadap hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa 'aradu hukmahu bi uqulihim al-fasida wa ara'ihim al-batila wa siyasatihim al-ja'irah. Fala li rabbihim 'arafu wa la li masalihihim hassalu. Wallahul muwaffiq. Jadi mereka berpaling dari hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menangkalnya dengan akal mereka yang rusak, menangkalnya dengan hati mereka yang batil, menangkalnya dengan sudut pandang mereka, menangkalnya dengan siasahnya mereka. Mereka punya intrik tersendiri. Mereka bantah itu semua. Mereka tinggalkan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka melihat ini lebih maslahat bagi saya dengan akalnya. Jadi karena kurangnya seseorang memahami tentang asma dan sifat Allah,
bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, Allah yang Maha menyayangi, Allah lebih sayang kepada saya daripada saya kepada diri saya sendiri. Allah lebih sayang kepada saya daripada orang tua saya kepada saya sendiri. Dia jahil tentang hal tersebut, sehingga dia bersuudzon bahwa apa yang menjadi ketetapan Allah itu tidak baik bagi dia. Apa yang menjadi hukum Allah itu nggak baik bagi dia. Apa yang Allah perintahkan itu nggak cocok untuk dia. Sehingga dia menangkal hal tersebut, dia menganggap dengan akalnya, dengan sudut pandangnya, dengan intrik dalam kehidupannya, dia melihat ini yang maslahat buat saya. Sehingga hukum Allah dia kesampingkan. Ini bermula dari apa? Dari kejahilan tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi efeknya itu subhanallah saling terkait. Jadi misalkan ya contoh saja. Ini contohnya sering seperti ini biar lebih mudah untuk memahami. Misalkan Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum bahwa seorang laki-laki dilarang bersalaman dengan wanita yang bukan mahram. La an yub'an rasu ahadikum bi mikhyatin min hadid khairul lahu min an yamassa imra'ah la tahil. Kepala kalian ditusuk dengan jarum yang terbuat dari besi itu lebih baik daripada menyentuh tangan yang tidak dihalalkan bagi kalian. Ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Orang yang faham tentang asma dan sifat Allah, dia tahu inilah yang terbaik untuk saya sebagai seorang hamba. Karena akan muncul kemudaratan jika saya tidak mentaati hal tersebut. Jika makhluk tidak mengikuti perintah Allah tersebut. Tapi ada orang-orang yang jahil tentang hal ini. Dia jahil tentang hal tersebut, kemudian dengan akalnya, dengan pendapatnya, dia pikir nggak seperti itu. Itu kalau memang ada syahwat saja, kalau nggak syahwat nggak masalah. Saya mau salaman dengan siapapun silahkan. Kalau nggak ada ketertarikan, itu silahkan saja. Dibantah dengan akalnya. Sudut pandangnya juga seperti itu. Dia bantah dengan sudut pandangnya. Bahkan dengan intriknya, siasah dia. Ini saya kalau mau bersalaman dengan fulana, itu akan membuat dia nanti menjadi dekat dan tertarik untuk masuk ke dalam Islam. Pakai taktik politik dia. Jadi kemungkaran itu dihalalkan dengan dalil al-ghayah tubarrirul wasilah, tujuan menghalalkan segala cara. Pakai intrik dia, siasahnya. Baik. Efek dari apa ini semua muncul? Efek dari tidak mengimani secara penuh, memahami secara penuh tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apa yang Allah tetapkan ini yang terbaik untuk kita. Kita harus husnudzon kepada Allah, jangan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak wanita juga yang seperti itu. Contoh, wanita diperintahkan dalam syariat untuk menutup auratnya. Kemudian banyak wanita yang tidak menyadari hal ini, menganggap bahwa ini nggak relevan untuk dia. Sehingga dia tentang ketetapan Allah ini dengan akalnya. Dia tentang dengan sudut pandangnya. Dia katakan, ya nggak masalah. Saya kalau seperti itu nanti saya terkekang. Nggak ada kesetaraan gender antara laki-laki dan wanita. Saya ingin bebas mengekspresikan apa yang saya suka. Saya ingin menampakkan rambut. Allah menciptakan rambut untuk saya, masa untuk saya tutupi? Sudut pandangnya nih. Ya. Allah menciptakan bentuk tubuh untuk saya, masa untuk saya tutupi? Kan harusnya saya bangga dengan apa yang Allah ciptakan kepada saya. Bantah pakai akal nih. Kemudian pakai siasahnya dia. Saya ini kalau misalkan menutup aurat saya susah dapat kerja. Jadi saya buka saja aurat saya kerja. Dengan itu saya bisa menafkahi anak-anak saya. Dengan itu saya tadi bisa hidup. Kalau tidak bagaimana saya bisa hidup? Jadi kejahilan akan asma dan sifat Allah, menganggap bahwa dia yang lebih sayang kepada dirinya, dia yang lebih tahu maslahat untuk dirinya, membuat dia akhirnya menentang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman itu pertama yang harus dia sadari, Allah itu lebih menyayangi dia daripada dirinya sendiri. Allah lebih tahu apa yang maslahat bagi dirinya dibandingkan diri dia sendiri. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk mengatur dirinya dibanding jika dirinya diberikan kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri. Itu harus jadi sebuah keyakinan dalam diri seorang muslim. Sehingga ketika muncul ketetapan dari Allah, sami'na wa ata'na. Saya mendengar dan saya taat. Lebih paham daripada diri kita. Daripada diri kita. Kan itu, Pak. Kalau kita menyadari bahwa Allah lebih tahu segalanya atas kita, kita akan tunduk dan patuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kapan muncul pertentangan itu? Kapan muncul pembangkangan itu? Di saat kita merasa kita lebih tahu.
Atau pengetahuan kita sama? Kenapa orang pas akad nikah nurut kata KUA-nya, kata penghulunya, ayo lakukan ijab kabul, Pak, sambil salaman, nurut tuh. Kenapa? Karena menganggap ini lebih tahu daripada kita. Dia lebih berpengalaman daripada kita. Ada keluarga yang anggota keluarganya meninggal, kemudian ada pemandi jenazah mengatakan, Pak, bagaimana? Ini Pak, atur seperti ini, atau dia akan ikut. Kenapa? Karena dia merasa nggak tahu tentang segalanya. Tapi kalau orang yang merasa tahu, bahkan lebih tahu, dia bilang, nggak seperti itu. Begini, Anda yang ikut aturan saya. Gambaran mudahnya seperti itu. Artinya, kapan seseorang itu akan semakin tunduk dan patuh kepada Allah? Ketika dia menyadari Allah Maha tahu atas apa yang jadi maslahat bagi dirinya. Allah Maha menyayangi dia lebih dari kasih sayang dia kepada dirinya. Allah Maha segalanya. Ini poin yang sangat penting yang dapat menjadikan seorang hamba tunduk dan patuh dan menerima apa yang jadi ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa mata dhafara al-'abdu bihadhihi al-ma'rifah sakana fi dunya qabla al-akhirah fi jannatin la yashbahu na'imuha illa na'imu jannatil akhirah. Siapa yang mendapatkan keutamaan dengan pengetahuan ini, kata Ibnu Qayyim, maka dia akan hidup di dunia sebelum di akhirat di dalam surga yang tidak dapat menyaingi kenikmatannya kecuali kenikmatan surga di akhirat kelak. Jadi siapa yang menyadari poin ini, dia akan hidup di dunia dengan penuh kebahagiaan. Dia tenang. Kenapa? Ada yang ngatur, Allah Subhanahu wa taala. Nggak akan muncul kegelisahan dalam dirinya. Kapan muncul kegelisahan dalam diri kita? Saat kita nih sibuk mengatur diri kita sendiri. Padahal tugas kita itu berikhtiar, berdoa. Yang mengatur siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kegelisahan ini akan datang, akan Allah timpakan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Efek dari apa? Efek tidak mengetahui poin ini, menganggap bahwa dirinya yang lebih tahu mana yang maslahat bagi dia. Gelisah. Dan kegelisahan ini kan pernah kita bahas waktu itu. Kegelisahan ini adalah pasukan Allah yang paling dahsyat, yang Allah timpakan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Kegelisahan ini istimewa sekali. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari peringatanku maka dia akan hidup dengan penuh kesempitan, kegelisahan. Ini pasukan Allah yang paling kuat yang Allah timpakan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-Nya, waliyadzubillah. Pernah kita bahas waktu itu ketika ditanyakan kepada Ali bin Abi Thalib, siapa pasukan Allah yang paling kuat? Ketika dijawab gunung, tetapi di sana ada apa? Ada besi yang dapat menghancurkan gunung. Berarti besi adalah pasukan Allah yang paling kuat. Akan tetapi di sana ada api yang dapat meleburkan besi. Berarti api adalah pasukan Allah yang paling kuat. Tidak, di sana ada air yang dapat memadamkan api. Berarti air adalah pasukan Allah yang paling kuat. Ternyata tidak, di sana ada awan yang dapat menampung air. Berarti awan adalah pasukan Allah yang paling kuat. Ternyata tidak, ada angin yang dapat menggiring awan. Berarti angin adalah pasukan Allah yang paling kuat. Ternyata tidak, ada manusia yang dapat menahan angin dan memanfaatkan angin tersebut. Berarti manusia adalah pasukan Allah yang paling kuat. Ternyata tidak. Ada rasa kantuk yang dapat mengalahkan manusia. Manusia sehebat apapun, sekuat apapun, kalau sudah ngantuk, kalah dia. Berarti rasa ngantuk ini adalah pasukan Allah yang paling kuat. Ternyata tidak, ada kegelisahan yang dapat mengalahkan rasa ngantuk. Sengantuk apapun seseorang, selelah apapun seseorang, kalau dia sedang gelisah, dia tidak dapat bisa istirahat dengan tenang. Maka kegelisahan ini adalah pasukan Allah Subhanahu wa taala yang paling kuat. Berlindunglah kepada Allah dari kegelisahan. Orang kalau sudah gelisah, apa efek muncul gelisah ini dari apa? Dari dia tidak menyandarkan urusan dia kepada Allah, menganggap dia yang lebih tahu. Kalau orang yang beriman dia ikhtiar doa, rezeki nggak dia khawatirkan, nggak dia gelisahkan, masa depan dia serahkan kepada Allah, tugas dia berdoa dan berikhtiar, nggak gelisah. Ini nanti gimana, nggak seperti itu. Dia berikhtiar, berusaha, kemudian serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan hidup di dalam surga yang tidak ada menyaingi surga itu kecuali surga akhirat. Tenang hidupnya, seperti tidak ada beban dalam kehidupannya. Nyaman. Mau di kantongnya ada berapa pun enak kelihatannya. Orang menganggapnya aghnal aghnia, seperti orang yang paling kaya, paling senang, ya.
Padahal ada masalah dalam kehidupannya, tapi dia tenang. Ini yang namanya surga yang tidak ada dapat menyainginya kecuali surga akhirat. Kita ingin hidup seperti itu. Hidup dengan penuh ketenangan, itu adalah nikmat yang luar biasa. Dan ini nggak didapat dengan kemaksiatan, didapatkannya dengan ketaatan. Didapatkannya dengan ketaatan. Fa innahu la yazalu radiyan an rabbih war ridha jannatud dunya. Dan dia terus ridha terhadap Rabbnya, dan keridhaan inilah yang disebut surganya dunia. Ini yang disebutkan oleh siapa? Beliau war ridha jannatud dunya. Keridhaan itu adalah surganya dunia. Orang kalau ridha terhadap ketetapan Allah, ibarat dia hidup dalam surga dunia. Wa mustarahul arifin, dan tempat ketenangan bagi orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu tibun nafsi bima yajri 'alaiha minal maqadir allati hiya 'ainu ikhtiyarillahi lahu wa tuma'ninatuha ila ahkamihi diniyya wa hadha huwa ar-ridha billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin rasula wa ma dhaqa ta'amal iman wa lam yahsul lahu dhalik. Jadi ini adalah keridhaan terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala adalah surga dunia. Dan inilah yang mendatangkan ketenangan dalam menerapkan hukum-hukum agama, dalam mengamalkan hukum-hukum agama. Dan inilah yang disebut ridha terhadap Allah dan ridha Islam sebagai agama dan Nabi Muhammad sebagai rasul. Wa hadzal ridha huwa bihasbi ma'rifatihi bi 'adlillahi wa hikmatihi wa rahmatihi wa husni ikhtiyarihi. Fakullama kana bidzalika a'rafa kana bihi arda. Dan keridhaan terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala ini itu sangat sekali bergantung kepada pengetahuan seseorang tentang kemahaadilan Allah, kemahabijaksanaan Allah, kemahakasih sayangan Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana yang terbaiklah yang Allah pilihkan untuknya. Semakin seseorang mengetahui hal ini, menyadari hal ini, maka dia akan semakin ridha kepada setiap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Faqada'ur Rabb subhanahu fi 'abdihi da'irun bainal 'adli wal maslahati wal hikmati war rahmah. La yakhraju 'an dzalika albattah, la yukhriju 'an dzalika albattah. Kama qala fi du'ail masyhur. Dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala itu berputar di antara keadilan, kemaslahatan, kebijaksanaan, kasih sayang, enggak keluar dari poin-poin tersebut. Jadi pasti adil, pasti yang terbaik. Pasti ada hikmah di belakangnya. Pasti ini yang di dalamnya terdapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni 'abduk. Ini doa yang pertama dibahas dalam kitab ini yang telah kita bahas. Allahumma inni 'abduk wa ibnu 'abdik wa ibnu amatik. Ya Allah, sesungguhnya aku ini adalah hamba-Mu, putra dari hamba lelakimu, putra dari hamba wanitamu. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku ada di tanganmu. Madin fiyya hukmu, telah tetap apa? Telah berlaku ya. Madin fiyya hukmu, telah berlaku ketetapanmu atau hukummu kepadaku. Adlun fiyya qada'u, adil apa takdir yang engkau berikan kepadaku. As'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsaka wa anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak. Aku memohon kepadamu ya Allah dengan seluruh asmaul husna yang engkau miliki, yang engkau namai, yang engkau turunkan dalam kitabmu, yang engkau ajarkan kepada salah satu dari makhlukmu, atau engkau simpan dalam ilmu ghaib. Antaj'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa hasani wa dhahaba hammi wa ghammi. Beliau ingin dalam doa ini mengajarkan kepada kita memohon kepada Allah dengan terlebih dahulu memuji Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan asmaul husna Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbatas. Ada yang Allah tuliskan dalam kitab, ada yang Allah ajarkan kepada salah satu dari makhluk, ada yang disimpan dalam ilmu ghaib Allah Subhanahu wa taala. Ingin menjadikan Al-Quran rabi'a qalbi, ya. Rabi ini juga bisa diartikan penyejuk hati. Ingin jadikan Al-Quran itu sebagai penyejuk hati. Wa nura sadri, cahaya bagi dada. Wa jala hazani wa dhahaba hammi wa ghammi, ya.
ingin menjadi penghilang kesedihan, kegelisahan, kerisauan dari Al-Quran tersebut. Ma qalaha ahadun qattun illa adhaballahu hammahu wa ghammahu wa abdalahu makanahu faraja. Tidaklah ada seseorang yang membaca doa ini kecuali Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan kegelisahan, kerisauan dan menggantinya dengan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Afala nata'allamuhunna ya Rasulullah? Apakah kita boleh untuk mempelajarinya atau harus mempelajarinya wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bala yanbaghi liman yasma'uhunna an yata'allamahun. Sudah sepatutnya bagi siapa yang mendengarkan doa ini untuk mempelajari doa tersebut. Ya. Ini doa yang istimewa sekali. Wal maqsudu qauluhu 'adlun fi qada'u, dan maksud dari doa Nabi 'adlun fi qada'u, hada yatanawalu kull qada'in yaqdihi 'ala 'abdi. Ini termasuk di dalamnya keadilan Allah atas setiap takdir ketetapan Allah ini mencakup segala hal yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan atas seorang hamba. Min uqubatin aw alamin wa sababi dzalik, segalanya. Bahkan keadilan Allah atas takdir Allah itu baik takdir itu berupa hukuman atau rasa sakit dan sebab atas hal tersebut. Fa huwa alladhi qada bis sababi wa qada bil musabbab. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan apa? Sebab akibat. Ya, Allah yang menakdirkan segalanya. Semuanya yang menakdirkannya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa 'adlun fi hadzal qada. Allah Maha Adil dalam menetapkan takdir ini. Wa hadzal qada khairul lil mu'min. Dan ini yang terbaik bagi orang yang beriman. Kama qala walladzi nafsi bi yadi la yaqdillahu lil mu'min qada'an illa kana khairan lahu wa laysa dzalika illa lil mu'min. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi bersabda, demi yang jiwaku ada pada genggamannya, tidaklah Allah menetapkan takdir bagi orang yang beriman kecuali takdir tersebutlah yang terbaik untuk dirinya. Fasa'altu syekhana, aku pun bertanya kepada syekhku yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hal yadkhulu fi dzalika qada'ud dzam? Apakah termasuk di dalamnya takdir Allah di saat seorang hamba berbuat dosa? Apakah juga di dalamnya ada kebaikan? Maka beliau menjawab, na'am bi syartihi, iya, dengan syaratnya. Apa syaratnya? Fa ajmala fi lafdhihi bi syartihi ma yatarattab min al-atharil mahbubati lillah. Nah, dengan syaratnya maksudnya adalah efek dari perbuatan dosa tersebut adalah amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, minat taubah wal inkisar wan nadam wal khudu wal dhul wal buka wa ghairi dzalik. Karena dengan seseorang berdosa, salah satu syaratnya amalan tersebut yang terbaik untuk dirinya itu adalah setelah dia berdosa, tentunya dia kelak bertaubat, kemudian ada penyesalan, ada kerendahan diri di hadapan Allah, ada tangisan, itu semua adalah yang terbaik untuk dirinya. Makanya para ulama menyebutkan iblis itu ada manfaatnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat iblis mengganggu manusia, manusia berdosa, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah di antara manfaat penciptaan apa? Iblis, manfaat penciptaan syaitan. Jadi enggak ada sesuatu yang Allah ciptakan, yang Allah takdirkan enggak manfaat. Semuanya bermanfaat. Semuanya bermanfaat, baik untuk menjalankan perintah Allah atau sebagai bentuk penghambaan kepada Allah. Kan ada orang yang bertanya, kenapa kalau memang B2 itu haram untuk dimakan, kenapa Allah ciptakan? Salah satu manfaat penciptaan B2 adalah untuk menguji kita. Siapa di antara kita yang mau taat terhadap perintah Allah untuk tidak memakannya, itu salah satu manfaatnya. Ada manfaat-manfaat lain. Salah satu manfaatnya sebagai ujian bagi kita. Jadi kan apa yang Allah takdirkan itu juga ujian bagi seorang hamba di saat dia harus meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang paling susah, meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan tanyakan juga kepada mereka, kenapa wanita ada keluar darah haid? Kenapa enggak 100% saja dia setiap hari sholat? Kenapa harus keluar darah haid? Salah satu manfaat keluar darah haid untuk menguji seorang wanita. Siapa di antara mereka yang mau taat kepada Allah dengan meninggalkan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi wanita yang terkena haid, dia harus meninggalkan sholat lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah. Jadi wanita meninggalkan sholat saat haid jangan dianggap tidak ibadah. Itu adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak yang tidak lulus dari wanita dengan ujian ini?
menganggap bahwa dia merasa tidak sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal dia meninggalkan sholat karena Allah. Ini adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak wanita yang lebih fokusnya untuk memuaskan keinginan dirinya. Jadi concern ibadahnya itu sudah bergeser dari mencari keridhaan Allah dengan memuaskan diri. Jadi banyak wanita yang maksain kalau Ramadan itu minum obat penangkal haid. Ketika ditanya kenapa saya pengen ibadah di Ramadan, seakan-akan tidak sholat dan tidak puasa itu bukan ibadah. Padahal mereka sedang apa? Sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sedang ibadah dan dia tidak terikat waktu, ya. Beda halnya kalau dia haji yang bisa sekali seumur hidup. Di sana para ulama membolehkan minumlah jika memang diperlukan. Ya, kalaupun tidak juga tidak masalah, ada solusi-solusinya. Tapi kalau misalkan mau minum seperti dalam haji nggak masalah. Tapi Ramadan untuk apa? Minum obat penangkal haid. Ibu-ibu tidak puasa itu sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmati ibadah tersebut. Ibu-ibu bisa lebih concern untuk ibadah yang lain. Ketika tidak puasa itu ibadah, tapi di sisi yang lain ibu-ibu bisa concern untuk lebih semangat lagi memasak untuk bapak-bapaknya. Kemudian berzikir, lebih banyak tenaga untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak tenaga untuk menyiapkan makanan untuk keluarga. Itu ibadah yang sangat luar biasa. Kemudian juga ya ikhwah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala ini harus kita sadari ini yang terbaik untuk kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat ke-23, "Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Agar kalian itu tidak putus asa atas apa-apa yang tidak kalian dapatkan, dan agar kalian tidak terlalu bahagia, tidak terlalu bangga terhadap apa-apa yang Allah berikan kepada kalian. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan angkuh. Allah nggak suka. Jadi ketika kita paham ini adalah takdir ketetapan Allah, likai la ta'sau 'ala ma fatakum. Saat Allah Subhanahu wa taala belum berikan sesuatu kepada kita yang kita inginkan, enggak akan putus asa. Wala tafrahu bima adakum. Saat Allah beri juga enggak akan sombong. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat belum dapat, enggak usah bersedih. Saat sudah dapat pun tidak perlu sombong. Ini prinsip kita sebagai orang yang beriman. Ya, Allah firmankan itu dalam surat apa tadi? Al-Hadid ayat 23. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Ini ayat yang harus betul-betul kita hafalkan dan kita simpan dalam benak kita dan pikiran kita. Jadi ketika berhadapan dengan sesuatu, qadarullah ma syafa'an. Enggak usah kecewa. Ya, kita paham ini takdir Allah, pasti ada hikmahnya. Kita nggak akan putus asa. Dan saat dapat sesuatu yang kita inginkan pun tidak akan sombong. Ini ketetapan Allah. Kalau tidak Allah mudahkan, nggak akan kita dapat. Ya, likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Baik, ayo ikhwah. Pekan lalu Anda sudah bahas belum ya seputar syubhat pengucapan selamat Natal? Belum ya? Belum ya? Anda bahas sedikit ya, karena momentumnya pas. Nanti insya Allah kita lanjut. Jadi ada beberapa syubhat yang harus kita pahami ya ikhwah. Kita bahas tentang itu dulu. Baik. Perlu diperhatikan ya ikhwah. Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita untuk berlaku adil kepada siapapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin." Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dan orang-orang yang tidak mengeluarkan kalian dari tempat tinggal kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat keadilan. Jadi Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada siapapun. Bahkan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu ketika beliau menyembelih seekor kambing, kemudian mengatakan kepada seorang gulam, anak kecil yang membantunya memotong kambing, kata beliau, jika telah selesai, fabda bijarinal yahud, mulailah membagikan
kepada tetangga kita orang Yahudi. Kemudian dikomplain Abdullah bin Amr ini oleh seseorang, aslahakallah, semoga Allah memperbaiki keadaan Yahudi. Kau akan berikan pertama kali, kata Abdullah bin Amr, aku terus mendengar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusi bil jar, mewasiatkan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, hatta dhanantu annahu sayuwarithu, sampai aku mengira bahwa tetangga itu akan menerima waris. Sampai aku mengira seperti itu. Saking Nabi menekankan tentang hak tetangga luar biasa, mewasiatkan tentang tetangga. Dan walaupun dia Yahudi, dia tetangga beliau. Jadi bayangkan, Yahudi pun sebagai tetangga punya hak sebagai seorang tetangga. Bahkan jika ada seorang Muslim yang orang tuanya kafir, mengajaknya kepada kekufuran, mengajaknya untuk menyekutukan Allah, Allah melarang dia untuk berbuat buruk kepada orang tuanya. Allah memerintahkan untuk tidak taat kepada perintah orang tuanya, melakukan kekufuran tapi tidak boleh berbuat buruk. Dalam surat Luqman ayat ke-15 Allah berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilm, fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa." Jika mereka mengajak berbuat kekufuran, berbuat kesyirikan, jangan taat, tapi tetap berbuat baiklah kepada mereka berdua. Bayangkan, Allah zat yang maha lembut. Ada orang suruh hambanya menyekutukan Allah, tetap Allah suruh berbuat baik kepada hamba tersebut. Ini istimewa luar biasa. Ya? Istimewa. Ada orang yang mengajak hamba Allah untuk menyekutukan Allah, kata Allah jangan taat, tapi tetap berbuat baiklah kepada mereka. Subhanallah. Ini Islam mengajarkan toleransi sudah sejak lama. Bahkan kalau ada seorang Muslim yang ruku dan sujud kepada Allah, membunuh orang kafir, yang ada perjanjian damai di antara kita dengan mereka, kafir mu'ahad, tidak akan mencium wangi surga. Kata Nabi, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad tidak akan mencium wangi surga. Bayangkan, ini agama yang penuh dengan toleransi. Tapi yang sangat disayangkan, banyak orang yang melampaui batas dari toleransi ini, sehingga mereka tidak mengetahui batasan dari toleransi. Toleransi ini berbuat baik dalam kehidupan duniawi, berlaku adil kepada mereka, tetapi dalam urusan agama, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Kita tidak ganggu mereka, tetapi juga bukan berarti berpartisipasi, apalagi berkolaborasi dengan mereka. Nah, muncul di zaman sekarang orang-orang yang terkena paham-paham liberal dari sangat banyak kelompok-kelompok di dalam Islam yang terpapar paham ini, yang mana biasanya orang-orang yang berpemahaman liberal ini menduduki tempat-tempat yang strategis dalam kolom organisasi, setiap organisasi yang ada, sehingga syubhat mereka itu sering dilontarkan karena mereka yang paling banyak tampil. Apalagi kalau misalkan di media sosial, mereka para pegiat-pegiat ini berani menunjukkan penyimpangannya. Ini yang sangat disayangkan. Jadi orang-orang, kalau antum lihat sekarang menjelang 25 Desember, orang-orang yang berpemahaman liberal itu, dia dengan semangatnya menyebarkan syubhat mereka dengan pengucapan selamat dalam podcast mereka dan lain-lain. Berbeda dengan kaum muslimin yang memiliki kapasitas untuk melakukan hal tersebut, untuk menentang hal itu, tapi tidak memanfaatkan kelebihan yang Allah karuniakan kepada mereka. Sepi. Coba teman, bantahan syubhat tentang pengucapan selamat datang di sisi kanan ini sepi sekali. Seakan-akan kekhawatiran untuk dicap radikal itu masih tetap ada di sebagian kaum muslimin, sehingga lebih banyak memilih untuk diam daripada menyuarakan apa yang harusnya disampaikan. Di sini semangat semua dari kecil sampai gede, dari yang terkecil, dari yang terbesar, semua semangat untuk menyuarakan itu. Hanya kalau antum lihat menjelang 25 Desember biasanya spanduk-spanduk di pinggir jalan banyak tulisan tuh. Toleransi, toleransi, toleransi. Gambarnya warna merah backgroundnya, kemudian segala macam agama di sana. Dan ya seperti itulah semangat menyebarkan kebatilan. Nah, syubhat mereka itu
berkutat untuk mengajak kaum muslimin ikut mengucapkan itu ada beberapa syubhat. Yang pertama adalah mereka berdalih dengan surat Al-Mumtahanah ayat ke-8 tadi. Kata mereka, Allah berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dan mengeluarkan kalian dari tempat tinggal kalian. Mereka Idul Fitri mengucapkan selamat kepada kita. Maka bentuk perlakuan adil kita mengucapkan selamat atas hari raya mereka. Ini Allah yang merintahkan. Allah memerintahkan kita berbuat baik kepada mereka selama mereka tidak memerangi kita. Dan salah satu bentuk perbuatan baik adalah kita mengucapkan selamat atas hari raya mereka. Apanya yang salah? Ini perbuatan baik kok. Ini perbuatan adil. Mereka mengucapkan selamat di hari raya kita, kita ucapkan selamat di hari raya mereka. Ini syubhat pertama. Maka jawabannya ya ikhwah, mengucapkan selamat atas hari yang mereka anggap sebagai hari kelahiran anak Tuhan bukanlah sebuah perbuatan baik dan bukanlah sebuah perbuatan yang adil. Kenapa? Karena di saat seseorang mengklaim Allah memiliki anak, ini bukan perbuatan kebaikan, ini bentuk celaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bentuk celaan? Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, bahwasanya Nabi bersabda, Allah berfirman, kadzdzabani ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik wa syatamani wa lam yakun lahu dzalik. Bani Adam telah mendustakanku dan mereka telah mencelaku dan mereka tidak berhak untuk melakukan itu, kata Allah. Fa amma takdzibuhu iyai fa za'ama anni la aqdiru an u'idahu kama kana. Pendustaan mereka kepadaku adalah di saat mereka mengatakan bahwasanya aku tidak dapat mengembalikan mereka seperti sedia kala setelah mereka mati. Wa amma syatmuhu iyai, dan celaan mereka kepadaku faqauluhu anna li walad fasubhani an attakhidha sahibatan aw walada. Celaan mereka kepadaku, kata Allah, adalah di saat mereka mengatakan aku memiliki anak, maha suci aku dari memiliki anak dan memiliki pasangan. Ini bentuk celaan. Bagaimana mungkin kita mengatakan, mengucapkan selamat kepada orang yang merayakan celaan kepada Allah, kita anggap sebagai perbuatan baik? Bahkan dalam surat Maryam Allah berfirman, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada. Mereka mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak. Sungguh mereka telah datang dengan perkataan yang sangat mungkar, kata Allah. Laqad ji'tum syai'an idda, amat sangat mungkar. Takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda. Hampir saja langit itu pecah, bumi itu terbelah, gunung itu hancur atas ucapan itu. Terus kita bilang ini perbuatan baik? Dengan mengucapkan selamat orang yang sedang merayakan hari kelahiran anak Tuhan? Aneh. Bukan perbuatan baik, ini perbuatan mungkar, bukan perbuatan baik. Mereka mengucapkan selamat Idul Fitri, nggak ada keyakinan dari keimanan mereka yang tergadaikan. Tapi kita mengucapkan selamat atas hari yang mereka anggap sebagai hari kelahiran anak Tuhan. Ini kemungkaran dalam akidah yang sangat nyata. Kemudian mereka mengatakan, oh antum salah. Syubhat keduanya, kita itu ketika mengucapkan selamat bukan menganggap bahwa itu hari kelahiran anak Tuhan. Itu nggak persepsi mereka. Kita nih niatkan saja untuk mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Isa. Karena bagi mereka itu Yesus, bagi kita adalah Nabi Isa. Kita katakan kepada mereka, antum ketika mengucapkan selamat kepada mereka di tanggal 25 Desember menganggap itu sebagai kelahiran Nabi Isa, maka antum sama saja telah membenarkan mereka dan mendustakan Al-Quran. Bagaimana bisa? Mereka merayakan hari kelahiran yang antum bilang hari kelahiran Nabi Isa ini di penghujung tahun, di saat salju turun. Sedangkan Al-Quran berfirman, Allah dalam Al-Quran berfirman, surat Maryam ayat ke-25, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit alaiki rutaban janiyya. Goncangkanlah pangkal pohon kurma itu wahai Maryam agar rutab buah kurma itu berjatuhan. Menandakan bahwa Nabi Isa itu lahir saat puncaknya musim panas, saat pohon kurma berbuah. Enggak ada sejarahnya pohon kurma berbuah itu saat puncak musim dingin.
Pohon kurma itu berbuah saat puncak musim panas. Jadi kalau antum mengatakan selamat atas kelahiran Nabi Isa, antum sama saja mendustakan Al-Quran dan membenarkan mereka. Terlepas dari hukum pengucapan selamat ulang tahun. Tapi antum telah mendustakan Al-Quran dan membenarkan mereka sama saja. Nah, biasanya mereka akan lari kepada syubhat yang ketiga. Ya udah sih, ini kan cuma ucapan, nggak usah dianggap serius. Ucapan. Yang penting muamalah kita berlangsung baik. Ini ucapan, nggak ada masalah. Maka kita katakan, sejak kapan seorang muslim melepaskan ucapan dari keimanan? Sejak kapan keimanan ini dinafikan di dalamnya ucapan? Bukankah keimanan itu diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan? Sejak kapan ucapan dikeluarkan dari keimanan? Bukankah dengan ucapan seorang laki-laki menjadi suami atas seorang wanita? Dengan ucapan ijab qabul di antara dia dan wali wanita? Bukankah dengan ucapan kalimat syahadat seseorang masuk Islam? Dengan ucapan. Bagaimana mungkin kita menganggap remeh sebuah ucapan? Enggak bisa. Ucapan itu penting. Jangan dianggap remeh. Biasanya syubhat berikutnya mengatakan, ya sudah, ini kan perbedaan pendapat. Khilaf. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Tuh fulan. Akan disebutkan tokoh-tokoh besar. Fulan membolehkan untuk mengucapkan selamat. Ini permasalahan khilafiyah. Jadi antum harus berlapang dada. Jadi jangan membantah kita. Sudah antum yakini nggak boleh. Tapi kita tetap mau mengucapkan. Maka kita katakan kepada mereka, ini khilaf bukan khilaf mu'tabar. Ini bukan khilaf yang seseorang harus berlapang dada di dalamnya. Ini bukan khilaf yang satu kunut subuh, yang satu tidak. Ini bukan khilaf yang satu tasyahud digerakkan, yang satu tidak. Ini bukan khilaf yang satu bismillah dijaharkan, yang satu tidak. Bukan. Ini khilaf yang salah, yang harus dibenarkan. Kenapa kita berani mengatakan ini khilaf yang salah, yang harus dibenarkan? Karena ini bukan masalah kontemporer, ini masalah klasik dari dulu udah ada. Natal pertama kali ada itu di abad ketiga Masehi, tahun 300-an Masehi. Nabi Muhammad lahir 571 Masehi. Artinya saat Nabi Muhammad lahir sampai Nabi Muhammad wafat, umat Nasara itu merayakan Natal. Di sana ada bangsa Romawi yang merayakan hal tersebut. Ketika kaum muslimin semakin luas kekuasaannya ke daerah Eropa, negeri Syam, Mesir, di sana ada umat Nasara yang merayakan Natal itu. Tapi apakah ada dalil ataupun athar yang sampai kepada kita bahwa Nabi, para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in mengucapkan selamat? Tidak ada. Terus kenapa kita harus mengucapkan? Ini masalah klasik. Udah, nggak ada seseorang, oh ini sesuatu yang baru, nggak ada. Ini sesuatu yang udah lama ada. Nabi nggak mengucapkan, sahabat enggak, tabi'in enggak, atba'ut tabi'in tidak. Terus kenapa kita harus mengucapkan? Maka perbedaan ini bukan perbedaan yang harus belakang dada, perbedaan yang harus dibenarkan. Salah. Nggak setiap perbedaan itu udah nggak apa-apa kita saling masing-masing, nggak bisa. Ada perbedaan itu yang harus dikritik. Salah, harus dibenarkan. Bertoleransi, lakum dinukum waliyadin. Tapi bukan berarti mengucapkan salam, apalagi sampai kolaborasi, doa bareng di dalam gereja. Padahal kata Ibnul Qayyim mengatakan, ijtanibu a'da Allah fi ayadihim, fa inna sakhta yanzilu alaihim. Hindarkanlah musuh-musuh Allah di hari raya mereka, karena kemurkaan Allah itu turun kepada mereka saat itu. Ini malah ikut bergabung, subhanallah. Jadi seseorang harus paham, enggak setiap perbedaan itu dibiarkan. Perbedaan itu ada yang harus dibenarkan. Antum kalau punya murid, guru matematika SD, ada murid disuruh menjawab berapa tambah berapa sama dengan 9. Yang satu murid jawab 1 tambah 8, yang satu jawab 5 tambah 4, yang satu jawab 6 tambah 3, yang satu jawab 7 tambah 2. Semuanya benar gak? Benar. Biarin dia mau jawab berapa, yang penting jawabannya 9. Tapi kalau ada murid yang jawab 1 tambah 1 sama dengan 9, mau dibiarkan? Enggak. Salah. Harus dikoreksi sebagai bentuk kasih sayang kita kepada mereka. Ini salah, harus dijelaskan. Ada lagi yang jawab 2 tambah 2, salah, tetap harus dikatakan salah. Jadi enggak selamanya perbedaan itu harus dibiarkan. Masing-masing saling memahami, enggak. Ada perbedaan yang harus dibenarkan, karena ada perbedaan itu yang salah yang harus dibenarkan. Kalau ada orang lewat jalan, Pak,
Bapak suka ada jalan tembusan, ada nggak orang yang nyetop? Nggak boleh lewat sana, masing-masing silakan menempuh jalan yang dia kira-kira anggap mudah. Kita dari sini misalkan, Pak kita janjian ya ke Kebun Raya, ada yang lewat jalur lingkar, lewat tol lingkar luar Bogor, ada yang lewat bawahnya tuh Jalan Baru, ada yang lewat sini Jalan Semplak, ada yang lewat Cimanggu. Yang penting nyampe kan. Tapi kalau tiba-tiba ada yang ke arah itu Rasa Mala, nyebrang terus ke Rasa Mala, gitu bilang Pak salah, pasti kan ya? Salah, itu menyalnya nanti mentok, nggak ada tembusan. Bapak mau kemana? Kebun Raya nggak akan nembus ke sana. Tapi kalau yang kanan ke kiri, silakan. Artinya apa? Ini untuk memudahkan pemahaman bahwa perbedaan itu ada. Ada yang di sana kita harus belapang dada, ada yang nggak bisa. Kayaknya kemarin dibahas saat daurah itu sama Ustaz Muhammad tentang fikih khilaf. Fikih khilaf itu harus seperti apa? Ya. Jadi ini adalah syubhat-syubhat yang berkutit dalam perayaan Natal biasanya. Seputar itu. Nah, kita harus tahu, kan kita telah bahas dari pembahasan Ibnu Qayyim pekan-pekan sebelumnya bahwa seseorang itu harus punya penangkal dari penyimpangan, harus paham syubhat-syubhat dari penyimpangan. Agar apa? Agar tidak terkecoh ketika orang ngasih syubhat. Ibaratnya penangkal ini, jurus ini adalah penanaman vaksin dari virus yang akan masuk ke dalam tubuh. Ada imun dalam tubuh yang bisa nangkal. Jadi pas virus datang udah bisa nangkal, udah bisa ditangkis. Tapi kalau imun yang nggak ada, datang virus, masuk dia. Ini Allah yang memerintahkan, benar juga ya, kata Allah kita harus berbuat baik, harus berlaku adil. Mereka ngucapin Idul Fitri, kita juga ngucapin Natal. Anak setuju, selesai. Belum masuk ke syubhat kedua, syubhat ketiga, syubhat keempat. Syubhat pertama udah langsung tumbang kita. Udah langsung, oh iya benar, udah selesai. Tapi kalau ada penangkalnya, masuk syubhat kedua, kasih penangkalnya. Syubhat ketiga, kasih penangkalnya. Syubhat keempat, kasih penangkalnya. Kabur mereka. Mungkin kita bisa menyadarkan mereka. Jadi itulah pentingnya mengetahui keburukan agar tidak terjerumus dalam keburukan. Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Kita mengetahui keburukan bukan untuk mengamalkan keburukan, tapi agar tidak terjerumus dalam keburukan. Maka syubhat itu dipelajari, dicari penangkalnya agar apa? Tidak terjerumus ketika syubhat itu masuk, ketika syubhat itu datang. Maka itulah pentingnya mempelajari syubhat-syubhat tadi. Karena ada sebagian dari kaum muslimin itu yang alergi kalau membahas tentang hal itu. Udah, saya mah penting mah belajar sholat, saya yang penting mah ngaji, zikir, penting itu. Tetapi menangkal syubhat, tahu tentang ketergelinciran itu penting sekali. Kenapa? Agar kita tidak tergelincir. Karena nanti kalau antum hanya fokusnya dalam ibadah tanpa ingin mengetahui hal tersebut, suatu saat datang syubhat itu bisa hancur semua yang dibangun dari ibadah-ibadah itu. Maka harus kokoh pondasi dengan tadi. Jangan alergi terhadap hal-hal tersebut. Karena banyak anda jumpai orang-orang, saya mah nggak mau. Saya mah nggak mau mengetahui hal itu. Pokoknya saya mah mau ngaji, mau sholat, mau zikir, udah itu aja. Akhirnya ketika ada yang ngajak salam, Assalamualaikum Pak, sehat, ajak ngobrol sebentar, kena syubhat, dia nggak punya penangkal, ada imun dalam dirinya, akhirnya tergelincir dan masuk. Banyak kenapa banyak orang-orang pintar yang justru secara akademis ya tergelincirnya itu parah sekali gitu, parah sekali. Saya ketemu orang-orang yang pintar secara akademis, berapa banyak yang tergelincirnya parahnya luar biasa. Saya pernah ketemu satu orang lulusan ITB, teknisi yang sangat ahli sekali, bahkan punya jabatan yang sangat luar biasa sekali. Itu dia pernah bawa sebuah tongkat yang ketika ditanya ini tongkat mana, ini hadiah dari seorang kiai, ini tongkatnya Nabi Musa katanya. Antum bayangkan, orang pintar tapi kok bisa begini tergelincir ya. Kawan saya pernah datang ke salah satu saudaranya, sepupunya, salah satu guru besar di universitas yang sangat terkenal di Indonesia. Di hari Sabtu, saya pernah sampaikan di sini. Di hari Sabtu dia mau sholat zuhur, ada masjidnya di rumahnya itu besar, ada seperti musola masjid. Ada orang banyak kumpul di sana. Dia mau sholat zuhur, ternyata orang di sana mau pada sholat Jumat. Hari apa sholat Jumatnya? Sabtu, bayangin. Soalnya hari Sabtu dia kebingungan nih kenapa sholat Jumatnya jadi hari Sabtu.
Kata mereka syubhat nih. Katanya apa? Kalau kita sholat Jumatnya hari Jumat, kita sholat duluan sebelum di Masjidil Haram sholat. Kan Masjidil Haram lebih lambat 4 jam. Kalau kita di sini jam 12, Masjidil Haram jam berapa? 8 pagi. Jadi kita belum bisa sholat. Kita baru bisa sholat tuh besoknya. Karena Masjidil Haram dulu baru kita. Bayangkan. Guru besar. Secara akademis kan pintar. Kok bisa tergelincir seperti ini? Salah satu sebab utamanya adalah tadi. Anda melihat kelompok Ahmadiyah, banyak orang-orang pintar secara akademis. Kok bisa tergelincir? Kok bisa tergelincir? Efeknya adalah tadi. Tidak mau menanamkan imun dalam tubuh. Akhirnya datang syubhat yang ringan pun dia akan terjatuh. Semoga Allah lindungi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, izin untuk pekan depan kita libur dulu. Ada perjalanan safar. Insya Allah kita lanjutkan 2 pekan ke depannya. Berarti tanggal 5 ya. Betul ya? Tanggal 5 insya Allah. Tanggal 3. Tanggal 3 insya Allah kita bertemu kembali tanggal 3 Januari. Jadi pekan depan insya Allah libur dulu. Barakallahu fikum.